Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentunya bisa diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, di mana kesyukuran itu merupakan pengakuan yang paling hakiki atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita semua, bahwa semua apa yang kita terima ini dari segala nikmat itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau pada pagi hari ini kita berkumpul di sini, itu salah satunya mudah-mudahan menjadi bentuk bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas waktu dan umur yang diberikan, atas segala kesempatan, atas segala apapun yang Allah berikan, untuk kemudian dijadikan sebagai wasilah di dalam mencari ilmu yang akan membimbing kita untuk senantiasa lebih lagi di dalam taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, majelis ilmu kita pada pagi hari ini akan membahas satu tema, yaitu tentang salah satu akhlak seorang mukmin. Kalau akhlak itu ada yang dikategorikan al-akhlaqu al-karimah, ada juga al-akhlaq az-zamimah. Jadi ada al-akhlaq al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Tapi juga ada al-akhlaq az-zamimah, akhlak yang tidak terpuji atau yang tercela. Al-akhlaq itu diambil dari kata dasar yang sama dengan arti yang berbeda. Ada kholqun, ada khuluqun. Hurufnya sama, kho, lam, dan qaf. 3 huruf, hanya barisnya yang berbeda. Yang satu dibaca khalqun, yang satu dibaca khuluqun. Kalau khalqun itu artinya adalah fisiknya, jasadnya, khalqun. Jadi kalau khalqun itu fisiknya, jasadnya, badannya. Tapi kalau khuluqun itu adalah akhlaknya. Ya. Itu adalah akhlaknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan jasad atau fisik yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Dari muka wajah kita dengan segala apa yang menjadi kelengkapannya, sehingga bukan hanya enak dipandang, tetapi juga dengan segala fungsinya. Mata 2 di depan, hidung
mulut, telinga di samping kiri kanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kaki untuk berjalan, ya, tangan dan lain sebagainya. Maka khalqun, bentuk fisik yang sempurna ini akan lebih sempurna lagi kalau disertai dengan khuluqnya. Disertai dengan khuluqnya, yaitu akhlaknya. Ya, karena tidak akan mungkin khalqun ini menjadi sempurna saat khuluqunnya, akhlaknya tidak ada, meninggalkan jasad. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan perbandingan tentang yang khalqunnya ada tapi khuluqunnya tidak ada. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walaqad dzara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins." Ya. Di akhirat kelak akan Allah benamkan di Jahannam banyak dari golongan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak bisa memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak dengan memandangnya, punya telinga tidak dengan mendengarnya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ini kalau khuluqun, akhlak, sudah meninggalkan khalqun. Ya. Maka Al-Islam, Al-Quran dan As-Sunnah telah menetapkan untuk kita tentang al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, agar berkesesuaian dengan iman yang tertanam di dalam hati. Makanya di dalam Islam tidak ada satu akhlak pun yang tidak ada kaitannya dengan iman. Selalu yang namanya akhlak itu adalah iman. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati, memuliakan siapa? Tamu. Ya. Disebut yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu iman yang tidak bisa ditawar. Maka bentuk iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah seseorang harus memuliakan tamunya. Ada lagi hadis yang lain, diawali dengan redaksi yang sama. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Ternyata bagian dari akhlak itu adalah iman. Jadi iman yang benar itu harus tercermin di dalam akhlak. Ya, hadis yang lain. Ya, ini contoh terakhir, walaupun bukan untuk menyebutkan terakhir, tapi karena kita tidak mungkin menyebut semuanya, sebagai contoh saja. Redaksinya sama di awalnya, tapi di ujungnya falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah diam. Ini ternyata sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi iman itu tidak mungkin, kalau iman yang benar pasti akan membuahkan akhlak yang mulia. Tidak mungkin tidak, pasti. Ya.
Demikian juga akhlak yang mulia tidak mungkin lahir kecuali dari iman yang benar juga. Pembahasan kita pagi hari ini adalah yang mungkin dianggap sederhana dan biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sudah masuk dalam konteks yang umumnya lumrah, yaitu apa? Mengejek orang lain. Itu. Bahkan mengejek itu seperti sebuah apa ya? Sebab gitu untuk mengakrabkan suasana. Lalu dianggap menjadi biasa dan orang senang saling mengejek ya antara satu dengan yang lain karena kekurangan yang dimiliki, karena kesalahan yang dimiliki, karena ketidaktahuan yang dimiliki oleh satu dengan yang lainnya. Lalu karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, karena kesalahannya kita tertawa dengan mengejek. Dan ternyata bahasa mengejek ini adalah bahasa yang paling kaya. Para ulama mengatakan hatta kerdipan mata itu bagian dari cara orang mengejek. Kerdipan mata. Betul enggak? Kalau mata mengerdip artinya mengejek. Ya. Micing gitu ya. Ya. Kerdipan mata, ya. Ataupun bola mata ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, itu pun juga bagian dari orang mengejek. Ya. Bahkan alis begitu dinaikin ke atas, ya, ada seseorang mengatakan ini barang saya bagus, kita bilang naik ke atas. Kalau yang bisa naikin alisnya, ya, kalau yang nggak bisa tarik dulu ke atas gitu. Itu bagian juga cara orang mengejek. Hatta tarikan alis, mengernyitkan jidat, ya, jidat bisa mengkerut sedikit untuk sebagian orang ya. Tapi ibu-ibu enggak ya, karena khawatir keriput lebih dulu gitu. Jadi dihindari. Mengernyitkan dahi juga bagian. Menggelengkan kepala. Bahasa mengejek itu bahasa yang paling kaya. Belum ke mulut. Ya, belum ke mulut. Jangan dijulurkan lidahnya dulu, baru mulutnya saja. Ya, digerakkan dalam berbagai macam mimik. Bisa jadi maknanya itu adalah mengejek. Tangan, apalagi tangan, 1000 bahasa untuk tangan itu. Apakah kita akan senang kalau kita datang lalu ada orang bilang sama kita, wah kamu ya. Padahal cuma apa? Iya, ini apa sih artinya? Ini artinya bawa jempol arahnya ke bawah ya. Tapi ada orang yang marah sekali. Iya. Kalau ada yang mengatakan dengan jarinya dengan bentuk yang macam-macam, kemudian diarahkan ke kita, nggak nyaman. Jadi mengejek itu adalah bahasa yang paling kaya, bisa dibentuk dengan berbagai macam. Belum nyampe di kata-kata, ya, belum nyampe di kata-kata. Ya, bisa jadi bahasa pujian secara lahir, padahal di dalamnya isinya apa? Mengejek. Ya. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, surat Al-Hujurat ini sangat lengkap sekali berkalian dengan akhlak seorang mukmin. Lengkap sekali. Ya. Ayat yang pertama itu bahkan berbicara tentang bagaimana kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Iya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya agama ini dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh menetapkan tentang satu hukum, tentang satu perbuatan yang dikaitkan dengan Islam kecuali ada dasarnya, ada dalilnya. Ya,
Baik, yang akan kita bahas adalah di surat Al-Hujurat, yaitu ayat 11. Ya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat ini yang sebelumnya, yang sesudahnya berbicara tentang akhlak. Kalau saja di dalam hadis dikatakan bahwa laisa fil mizan, ya, laisa athqalu syai'in fil mizan min husni al khuluq. Tidak ada katanya timbangan yang paling berat nanti dalam timbangan, tidak ada yang paling berat untuk ditimbang dari seseorang melebihi akhlak yang baik. Melebihi akhlak yang baik. Jadi timbangan yang paling berat di yaumul qiyamah itu adalah al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim yang sudah masyhur sekali, ada sahabat menyebut kepada Nabi, menerangkan kepada Nabi bahwa ada seorang wanita jangan ditanya tentang ibadahnya. Siang hari saum, malam hari sholat. Kata Rasul, hiya finnar, dia di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hiya tasumu, ya, dia saum di waktu siang, sholat di waktu malam. Kata Rasulullah, finnar. Kenapa finnar? Karena wanita ini sengaja mengurung kucingnya, ya, tidak diberi makan sampai mati. Itu akhlak. Itu adalah akhlak. Jadi jangan berbicara tentang membunuh orang, menyakiti binatang, ya, ternyata menyebabkan satu hal yang dahsyat sekali. Ya. Islam, ya, Islam ini Masya Allah kalau kita memahaminya, yang dijaga itu bahkan sampai perasaan saja dijaga. Oleh Islam, perasaan saja dijaga. Jangan ganggu perasa orang. Kalau kita bertamu disajikan makanan dan kita tidak suka, jangan bilang kita bahwa makanan ini bukan makanan yang jangan. Kalau tidak suka, ya sudah. Tapi jangan mencela. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak suka terhadap satu makanan, beliau tidak mencela. Ya. Rasa bukan kepada makanannya, tapi kepada rasa orang yang telah membuatnya. Ya. Apalagi kemudian kalau di rumah, ya tidak bisa rasa ini mentang-mentang karena dianggap, padahal tidak ada yang boleh kita sakiti melebihi orang yang paling dekat dengan kita. Kita kadang sering banyak menjaga rasa kepada orang lain, tetapi kepada orang yang hidup sehari semalam dengan kita, udah puluhan tahun kita anggap menyakiti itu sudah biasa saja. Kalau sama orang lain yang ketemunya cuma setahun sekali, bahkan ketika mau belok mobil nggak punya uang 500, kita merasa apa? Nggak enak banget belok, sudah dikasih belok kita nggak ngasih 500, padahal beloknya juga mungkin setahun sekali baru ke situ lagi ya. Makanya kata Ustaz Syuhada Bahri, kalau kita punya perasaan besar seperti itu, mau belok nggak punya uang, jangan belok-belok, lurus saja. Ya, kita kadang menjaga orang lain yang jauh, yang jarang ketemu.
Tapi untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak kita peduli apa? Loh, jangan. Jangan sama sekali. Hatta ketika satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu rumah istrinya bersama para sahabat. Rasulullah bersama salah seorang istrinya di rumah salah seorang istrinya dan ada sahabat di situ lagi kumpul. Tiba-tiba istrinya yang lain yang bukan jatah harinya ngirim makanan. Belum sampai makanan itu di tangan Rasul, belum sampai dicicipi oleh para sahabat, piring itu udah pecah duluan. Sama yang punya rumah yang Rasul tempati itu, istrinya yang lain. Rasul marah tidak? Ya. Boro-boro marah. Kata Rasul kepada sahabatnya yang lain, ibu kalian sedang marah, maka yang menjadi sasarannya piring pecah. Dah begitu aja. Ya. Bahasanya cuma begitu saja. Ibu kalian, karena istri Nabi itu adalah ibunya kaum mukminin, kan begitu ya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu kalian sedang marah, sasarannya piring pecah. Ya masih bagus piring pecah kan? Ya. Kemudian Rasul ngumpulin ya bahan makanannya masih bisa dimakan, jadi makan, dah selesai. Tidak kemudian itu menjadi perkara yang dengan itu menjadi apa? Alasan untuk ya setelah reda, setelah selesai semua, kemudian tadi kata Rasul piring pecah, gimana ngembaliinnya piring pecah ya? Akhirnya istrinya sendiri nyari piring yang lain yang utuh untuk mengganti piring yang pecah tadi. Selesai masalah? Selesai ya. Makanya kata Allah firman Allah tabaraka wa taala tentang Rasul ini, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Kamu Muhammad ini berada di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Wa innaka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Kamu Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya. Baik. Tadi kita sudah menerjemahkan ini surat Al-Hujurat ayat 11. Sudah belum? Ya. Perasaan sudah ya? Ya. Di majelis yang lain kayaknya sudah diterjemahkannya, bukan di sini. Ya, di majelis yang lain. Ya. Ayat 11 ini Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar ya, kamar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengejek, menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisain. Ada ayat di dalam Al-Quran ya. Biasanya kan perintah itu, ayat itu kandungannya udah satu saja. Dan satu itu ya meliput semua, merangkum semua, laki-laki maupun perempuan. Tidak kemudian dipisah, bagian laki-laki disebut ya, kemudian bagian perempuan juga disebut. Tapi ini adalah salah satu ayat yang menyebut kaum laki-lakinya disebut, setelah itu kaum perempuannya juga sama disebut. Ada ayat yang lain yang menyebut bagian seperti ini, misalnya dalam surat Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasabirina wasabirat, terus disebut satu-satu. Muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, dan selanjutnya.
Termasuk ini adalah ayat yang ke-11 ini setelah melarang kaum yang identik dengan laki-laki untuk tidak boleh menghina kaum yang lain, maka berikutnya wala nisaun min nisain, jangan pula wanita-wanita menghina, mengejek wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ya, silahkan lanjutkan. Artinya di ayat 11 ini hanya saja kita mau membahas tentang la yaskhornya itu. La yaskhor. Jangan sekali-kali mengejek, jangan sekali-kali menghina. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu kata beliau alladzina saddaqullaha wa rasulahu. Alladzina saddaqullaha wa rasulahu. Orang yang beriman, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita tidak harus mengatakan Allah Maha benar dengan segala firman-Nya kalau kita saat selesai membaca Al-Quran saja. Tapi kita harus mengatakan itu dalam seluruh kehidupan kita, tentang apa saja yang menjadi perintah, bimbingan, petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala maupun dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah memulai ya ayyuhalladzina amanu. Orang iman yang mana? Orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Selalu kita katakan Allah Maha benar, Rasul benar, ya. Dengan segala apa yang menjadi petunjuknya. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan menghina, jangan mengejek. Saya bacakan di sini beberapa definisi daripada menghina itu, mengejek itu. Katanya menghina dan mengejek, ya, di antaranya adalah mencela aib dan kekurangan. Mencela aib dan kekurangan seseorang. Mencela aib dan kekurangan seseorang. Lalu karena kita sebut aibnya, kita sebut kekurangannya, orang yang mendengarnya menjadi tertawa. Orang yang mendengarnya menjadi tertawa. Ya. Terkadang bahwa penghinaan itu, ya, aib itu, penyebutan aib itu bisa juga dengan isyarat. Bisa juga dengan gerak. Tidak hanya melulu mengejek ini dengan ucapan saja. Ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan gerak, dan bisa juga dengan isyarat. Tapi intinya adalah kepada mengejek. Termasuk kata para ulama, nanti ada hadisnya, memparodikan orang lain. Karena biasanya kalau diparodikan, maka yang dimunculkan oleh orang yang memparodikan seseorang adalah aibnya ataupun yang sebenarnya, tapi kemudian orang menjadi tertawa karenanya. Ya. Ada orang yang mencoba menjadi aagim, padahal bukan aagim gitu ya. Misal ada orang yang mencoba menjadi siapa sajalah, ya, dengan gerak tubuhnya, dengan cara berbahasanya, ya. Orang tidak mendengar apa isinya, tapi cukup diparodikan lalu orang menjadi tertawa. Itu kata para ulama bagian dari mengejek. Dan ada hadisnya bertalian dengan itu. Ya.
Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam definisi yang lain dikatakan bahwa Anda menghina dan mengejek orang lain. Bagaimana cara menghina dan mengejeknya? Yaitu dengan tadi mengingatkan aibnya, menyebut kekurangannya, ya. Dan itu semua adalah untuk apa? Membuat orang lain atau dirinya bisa tertawa karena kekurangan orang lain tersebut. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Inna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, hakaitu insanan. Ya, yakni qalladtu. Kata Aisyah, aku meniru seseorang. Kemudian begitu aku menirukan seseorang, tidak disebut secara spesifikasi menirukan apa, tapi beliau menirukan orang lain. Lalu kata Rasulullah SAW kepada beliau, ma uhibbu anni hakaitu insanan wali kadza wa kadza. Saya tidak suka untuk menirukan seseorang sementara di dalam diri saya juga ada hal-hal yang lain yang bisa saja orang lain menganggapnya kurang, lalu oleh karenanya dia mengikuti dan meniru saya untuk hal dan tujuan juga maksud yang lain. Ini hadisnya. Ya. Jadi betapa Bapak dan Ibu sekalian, Islam kalau disebut indah itu sangat indah sekali. Terlalu indah Islam itu. Iya, sangat indah, terlalu indah. Sangat indah, terlalu indah. Dari segala macam bentuknya. Dari segala macam bentuknya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Misalnya Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Sekali lagi ini urusan rasa. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kamu melupakan kelebihan, ya, masing-masing di antara kamu. Jangan pernah lupa. Wala tansawul fadla bainakum. Ayat ini, ya, walaupun konteksnya adalah hubungan suami istri saat terjadi perang apa? Perang kemerdekaan, ya. Wala tansawul fadla bainakum. Konteks ayat ini adalah ketika suami istri lagi tidak dalam keadaan damai. Memang suka perang. Ya. Maka diingatkan wala tansawul fadla, jangan pernah melupakan kelebihan masing-masing. Tidak boleh. Jadi saat tidak saat cekcok, maka yang harus diingat itu adalah kelebihan, keutamaannya. Jangan menyebut kekurangan, jangan mengingat kekurangan. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Ini khitab di dalam Al-Quran. Untuk selalu kita menyebut tentang istri kita semuanya adalah baik. Untuk menyebut tentang suami kita semuanya adalah baik. Tidak kepada orang lain, ya. Tidak kepada diri sendiri, tapi untuk semua waktu dan keadaan. Termasuk ketika sedang marah dan tidak nyaman, Allah tetap menyuruh kita untuk menyebut kelebihan dan keutamaan. Tidak boleh menyebut kekurangan. Sekali disebut satu kekurangannya, maka akan melahirkan kekurangan-kekurangan yang lain. Setan akan memberikan modal kepada kita untuk menyebut setelah satu akan lahir 10 bahkan 20. Ya, begitu kita ingat kekurangannya, maka langsung kita sadari betapa banyak yang namanya kelebihan dan keutamaan. Ini resep
di dalam berumah tangga. Iya. Resep di rumah tangga. Iya, karena kehidupan rumah tangga itu juga penuh dengan bahasa. Penuh dengan bahasa. Walaupun tidak bunyi. Cukup di rumah itu tidak nyaman kalau tidak ada suara. Nyaman nggak ada suara? Suami datang, istri datang, tapi mingkem semua. Itu bahasa bagus nggak? Rame nggak di rumah? Nyaman nggak? Kalau semuanya mingkem di rumah, nyaman nggak? Wah, nggak nyaman. Dipikir mingkem itu nyaman, nggak nyaman sama sekali. Ya. Wala tansawul fadla bainakum juga artinya jangan mingkem. Mencoba kita membaca, mengobrol segala kebaikan. Jadi kita jangan bakhil untuk menyebut segala keutamaan dan kelebihan masing-masing. Jangan sekali-kali kita merasa bakhil. Jangan. Harus kita berehan, dermawan. Ngasih segala apapun yang menjadi kelebihan dan keutamaan dan diomongkan. Kata para pendidik, ya, kita ini harus banyak mensupport anak didik kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak boleh menyebutkan kekurangannya. Ya. Jadi menyebut kekurangan itu aib. Menyebut kekurangan peserta didik itu aib. Ya, apalagi menyebut kekurangan pasangan, aib sekali. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tafsir Ibn Katsir menjenguk Ismail yang sudah lama ditinggal. Menjenguk, kemudian Ismail sedang berada di luar rumah dan yang ada hanya istrinya saja. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian? Lalu istrinya menjawab, susah setengah mati. Wah, buruk semua yang disampaikan. Begitu Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail, kata Nabi Ibrahim, kalau saya sudah pulang nanti, itu pintu rumah ganti. Ya. Itu pintu rumah ganti. Maksudnya apa? Ya. Jadi tidak boleh menyebut kekurangan. Ya. Artinya walatan saul fadla bainakum ini dalam semua kondisi yang harus kita ingat itu adalah kebaikannya. Jangan sekali-kali menyebut kekurangan. Apalagi menyebut kekurangan pasangan kita, istri kita, suami kita kepada orang lain. Jangan dan jangan. Haram atau haram? Haram atau haram? Ya, biar tegas haram gitu ya. Kenapa ragu-ragu nyebut haramnya? Ya. Ya, jadi jangan tega menyebut kekurangan, jangan tega. Ya, harus dijaga banget. Ya, wala tansawul fadla bainakum. Ditambah di dalam ayat itu wa qulu linnasi husna. Setelah itu, kalau mau ngomong sama orang lain, ngomong yang baik-baik saja. Gitu. Wa qulu linnasi husna. Kalau ngomong yang baik saja. Orang ini sudah sumpek dengan segala masalahnya. Jangan pernah kita berkata yang tidak baik. Jangan. Orang sudah sumpek dengan masalahnya. Sebelum kita ngomong pun orang ini sudah membawa masalah. Tambah kita ngomong yang tidak baik. Makanya saya bilang dari awal tadi, Islam ini adalah agama yang menjaga apa? Rasa. Siapa yang mengatakan bahwa Islam tidak menjaga rasa? Dijaga banget tuh rasa. Bukankah Al-Quran berbicara, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian ucapan apa? Iya. Dipukul tidak ibu itu, orang tua itu? Tidak. Tapi
tergores hatinya, terluka perasaannya, bukan dipukul. Terganggu perasaannya. Jadi Islam ini Masya Allah luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali menjaga rasa. Ya. Tidak kemudian karena kita merasa benar maka mau ngomong apa saja kepada orang lain dengan dasar bahwa kita benar, lalu omongan kita tidak dijaga. Saya pikir salah. Bahwa yang kita sampaikan hak, ya hak. Cara menyampaikannya harus dengan yang hak lagi. Ya, cara menyampaikannya harus dengan yang hak lagi. Tidak bisa kita menyampaikan yang hak tapi caranya tidak hak dengan alasan yang penting disampaikan. Ya, yang penting disampaikan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kita harus menyampaikan dengan cara yang hak. Kalau kita mau sholat dari rumah, pergi ke masjid, ada orang lain sedang ngobrol, lalu kita bilang, azan, nggak punya kuping? Bisa nggak kita begitu caranya? Ya. Bukan dakwah diterima, bahkan kemudian dakwah akan ditolak. Ya. Makanya Nabi SAW ketika ada orang Arab gunung, ya, Nabi dengan para sahabat sedang di masjid. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazazarahun nas. Ada orang Arab gunung masuk ke masjid, Nabi dan sahabatnya sedang duduk. Tiba-tiba kuncung-kuncung kata orang Jerman mah. Nyari sudut masjid kemudian pipis di situ. Sahabat berdiri semua ngerumunin orang itu, mau mukul. Kata Nabi, biarin. Jangan. Biarkan dia selesaikan pipisnya. Ya. Kata Nabi, biarkan dia selesaikan pipisnya. Ini hadis, Masya Allah. Ya. Ini hadis, Masya Allah, untuk kita menjadi pelajaran. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang lain. Dengan tingkatan-tingkatan orang itu sendiri. Makanya beberapa pendidik mengambil dari hadis ini, kalau kita berhadapan dengan peserta didik, anak didik, santri, harus dianggap peserta didik ini, anak didik ini, memang dia tidak tahu apa-apa. Sehingga segala sesuatunya harus dijelaskan dengan jelas. Tidak boleh kita kemudian mengatakan kepada anak yang bertanya, Ustadz, apa maknanya ini? Lalu Ustadz berbicara, saya sudah nerangin 5 kali. Kamu di mana aja? Enggak boleh. Ustadz sudah ceramah. Misalnya, sudah 2 jam. Ada jamaah nanya, Ustadz, jadi mengejek itu haram bukan? Ya. Misalnya, sudah diterangin 2 jam. Ya, atau nanya, Ustadz, Al-Hujurat itu surat di mana ya? Ya. Tidak boleh yang namanya Ustadz peserta didik dengan segala pertanyaan yang kita anggap 1000 konyol dianggap konyol. Tidak boleh sama sekali. Bisa jadi yang ngaji itu, tapi jangan tersinggung ya. Datang ke sini memang rupek masalah di rumah dengan segala problemnya. Dan kalau di sini enak, nyaman. Gak ada yang ganggu. Masya Allah. Begitu selesai baru sadar, ini lagi ta'lim. Mau nanya kan gitu. Pertanyaannya apa, materinya apa. Ya, bisa jadi. Ustadznya jangan konyol juga. Ya. Semua kita anggap tadi. Tidak boleh ada yang kemudian mensukhriya, menghina. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya, sama sekali tidak boleh. Baik. Nah, jamaah sekalian, tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, hakaitu insanan, aku menirukan seseorang. Ya. Faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada aku,
Kata Nabi, ma uhibbu, aku tidak suka untuk meniru seseorang. Karena bisa saja kalau orang meniru aku dengan yang dianggap kurang tadi, bisa saja ya tadi. Iya, ma uhibbu anni hakaitu insanan. Di dalam tafsir tentang surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat ya, ada ayat di ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina ya mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika catatan amal diberikan kepada setiap orang, dan orang-orang yang durhaka ini merasa khawatir, takut dengan apa yang ada di dalam catatan amalnya. Ya. Lalu mereka mengatakan begini, saking khawatirnya ini, saking takutnya dengan segala catatan amal ini. Ya. Ya wailatana. Nyesel banget. Ya. Kami ini nyesel banget, luar biasa, tidak bisa dibandingkan nyeselnya ini. Kenapa catatan amal ini tidak meninggalkan? Apakah perkara yang kecil atau perkara yang besar, semuanya dicatatnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu yang kecil atau yang besar, dicatat semuanya. Saya menyebut salah satu tafsirnya. As-saghirah termasuk dosa yang kecil adalah al-istihza bil mu'min, menghina, mengolok-olok orang mukmin. Menghina, mengolok-olok orang mukmin itu adalah dosa kecil. Ya, afwan. At-tabassum, senyum, afwan. Saya kurang lengkap mengartikannya. At-tabassum bil istihza bil mu'min, yaitu senyum mengejek. Ya, senyum mengejek ya orang mukmin itu adalah dosa kecil. Ya. Begitu datang seseorang, kita tanya, siapa nih? Fulan. Ya. Al-istihza ya bil mu'min ini dengan senyum itu dosa kecil, sudah dosa kecil. Belum ngapa-ngapain, baru senyum ejekan aja. Kan gitu. Kemudian al-qahqahatu bidzalika al-kabirah. Dosa besarnya kalau keluar suaranya. Masya Allah. Ini Islam luar biasa sekali. Kalau itu untuk haknya orang mukmin, bagaimana untuk haknya seorang nabi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu baru haknya orang mukmin yang kalau senyum sedikit saja nggak ada suaranya, tapi intinya mengejek, itu sudah termasuk saghirah. Lalu kalau ada suaranya sudah masuk kabirah. Apalagi kalau menyangkut baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya luar biasa sekali. Makanya ada di ayat ya, surat At-Taubah, Allah tabaraka wa ta'ala sampai menyebut secara spesifikasi. Qul abillahi wa ayatihi. Qul abillahi wa ayat wa rasuli kuntum tastahzi'un. Bahasa kitanya itu emang pantas. Emang pantas kalau Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya diperolok-olokkan? Ya. Emang pantas? Ya. Ini belum kepada apa? Belum pada konteks yang disebut dengan nolak, mengingkari, baru dalam bahasa mengolok. Makanya beberapa nabi yang Allah ciptakan
menurut apa yang disebut oleh orang kafir itu kekurangan, mencoba mereka masuk dalam dakwah, dalam menohok dakwah itu dengan menyebut kekurangan nabinya. Ketika Nabi Syuaib berdakwah, maka orang kafir ini mengatakan apa? Mengatakan apa kepada Nabi Syuaib? Nabi Syuaib kekurangannya apa? Tidak bisa melihat ya. Kalau mau dakwah, apa dulu? Ya matanya. Bisa ngelihat dulu dong. Ya. Dihinalah Nabi Syuaib itu. Gimana bisa orang buta jadi penunjuk orang yang melek? Dihinakan. Ya. Begitu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirim ayatnya untuk dijaga, tidak boleh disakiti. Seekor apa? Unta. Di dalam surat wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, ya. Allah mengirim an-naqah. Tapi orang kafir mencoba apa? Tadi mengejeknya. Ya. Jadi awalnya semuanya dengan mengejek dan menghina segala perintah Allah, termasuk Bani Israel, Yahudi. Ada catatan untuk kita semua. Jangan pernah kita mengatakan dasar Israel kejam luar biasa. Jangan pernah mengatakan Israel. Karena Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu, Nabi Yakub itu enggak jahat, itu nabi. Yang jahat itu Banu Israel, Bani Israel. Makanya harus lengkap. Kalau mau, maka sebutlah Yahudi. Jangan Israel. Ini taujih arahan dari salah seorang ulama, Syekh Al-Luhaidan, ketika beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan mengatakan Israel kejam dan luar biasa membunuh orang-orang Palestina. Kata Syekh, tolong diluruskan dahulu kalimatnya, jangan menggunakan Israel karena Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub dan beliau adalah nabi dan rasul utusan Allah. Yang rusak itu adalah Banu Israel. Kalau mau singkat sebutlah Yahudi. Nah, di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan tentang ejekan Banu Israel kepada Allah dan kepada Nabi Musa-nya. Saat mereka sendiri yang minta solusi agar tidak terjadi peperangan di antara mereka, ya, karena ada salah satu terbunuh, maka dicari siapa pembunuhnya. Kalau tidak, peperangan di antara mereka akan terjadi. Maka Allah perintahkan antazbahu baqarah. Solusinya adalah sembelih seekor sapi. Kata mereka, apa hubungannya mencari pembunuh dengan menyembelih seekor sapi? Iya. Ini apaan ini? Kita pengen tahu siapa pembunuhnya. Kok disuruh menyembelih seekor sapi? Ya, Nabi Musa menjelaskan. Kata Banu Israel, kalau begitu sapi yang mana nih? Sapi kan banyak. Gitu. Mulai menghina lagi. Udah disebut warnanya, udah disebut dengan segala sifatnya dan lain sebagainya. Baru mereka melaksanakan itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata as-sukhriyah la yaskhar. Ya. Jangan mengejek, jangan menghina. Ini adalah urusan keimanan. Urusan keimanan. Sekali lagi adalah urusan keimanan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menasehati Abu Dzar radhiyallahu an. Siapa yang tidak tahu kedudukan seorang Abu Dzar
Jundub bin Junadah namanya radhiyallahu anhu, yang tegas dalam pendiriannya. Nabi SAW meluruskan dan menasihati seorang Abu Dzar. Kenapa? Karena kata beliau begini, sababtu rajulan fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya lengkap panjangnya adalah ada seorang tabi'in menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lalu tabi'in ini merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam keumuman orang, yaitu Abu Dzar ini bajunya sama kualitasnya, jenisnya yang beliau pakai dengan yang dipakai oleh hamba sahayanya. Gak lumrah, kok bisa sama. Ya. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, kata beliau, sababtu rajulan. Dulu waktu di zaman Rasul aku pernah mencela seseorang. Tapi aku tidak mencela orang itu langsung, tapi aku mencela ibunya. Menyebut kekurangan-kekurangan ibunya. Bisa jadi anaknya ganteng ya, ibunya lebih cantik gitu. Bisa jadi anaknya ganteng, orang ayahnya lebih ganteng, atau sebaliknya, atau gimana. Nah, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku mencela seseorang, tapi aku mencelanya tidak langsung, yang aku cela ibunya. Terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ayyartahu bi ummih? Kok kamu mencela dan ngejek ibunya? Kemudian kata Rasul, innaka mru'un fika jahiliyatun. Masya Allah. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Aduh, khawatir. Ini dalam diri kamu ada sifat-sifat perkara-perkara jahiliyah. Jadi ternyata mengejek itu dahsyat sekali, sampai dikategorikan itu masuk dalam kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di dalam hadis dikatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Ini kalau diartikan pasti bapak dan ibu juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kata Rasul, dosa besar termasuk dosa besar seseorang mencela, mengejek, mencaci kedua orang tuanya. Ada yang begitu? Kalau di zaman kita ada ya? Ya, kalau zaman dulu. Ya. Jadi kata Rasul termasuk dosa besar seseorang mencaci, mencela kedua orang tuanya. Sahabat nanya, Rasul, apa ada orang yang mencaci, mencela kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, dua orang bertengkar. Waktu bertengkar yang satu nyela ibu bapaknya, maka yang dicela balas mencela ibu bapaknya yang lain. Iya, jadi ternyata mencela orang tua dari orang lain sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Ya. Kalau begitu ini dahsyat lagi, ternyata Islam itu menjaga rasa bukan hanya yang ada di depan kita, bahkan yang di belakang dia, yang di belakang mereka. Tidak elok kita menyebut orang yang dosa, kita katakan dasar keturunan Abu Jahal. Nggak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, maka as-sukhriyah dalam Islam, dalam segala bentuknya dilarang sama sekali. Di dalam surat At-Taubah, ayat 74 atau 79. Iya. Innal ladzina yalmizuna al-mutawwi'ina, ada orang-orang munafik yang suka merendahkan orang mukmin dengan segala apa yang dilakukan oleh mereka dari sedekah.
Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an bersedekah, bawa infak. Ya, zaman dahulu memang yang dibawa itu sesuatu yang kelihatan ya, karena tidak simpel zaman dahulu mah. Ya, memang kayak zaman sekarang 1 triliun bisa dengan 1 lembar nggak kedengaran gitu. Ya kalau zaman dahulu 100 juta ya kedengaran, untanya bunyi, emasnya merincing ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an bawa banyak sekali untuk diinfakkan. Ya, apa kata orang munafik? Dasar ria. Ya, dasar pengen kelihatan nama orang. Ya gimana gak kelihatan? Utsman bin Affan bawa 700 ekor unta. Kalau supaya tidak kelihatan gimana caranya? Dibungkus pakai apa? Tapi orang munafik mengatakan, pengen aja semuanya kelihatan orang. Ya. Kenapa pengurus masjid kalau menerima amanah menyebut nama orang yang berinfak? Supaya menjaga amanah kedua-duanya. Pengurus masjid menyebut nama itu adalah supaya jelas sumber uangnya dari siapa, dipertanggungjawabkan. Yang di rumah pun tahu bahwa ibu dan bapak berinfak itu ya bukan arahnya memang ke Kelapa Gading. Ya, bisa jadi ke musyawarah, bisa jadi ke mana al-istiqomah, bisa jadi ke sebelah mana, gitu kan? Begitu disebut nama, bukan urusan pengen ria, pengen disebut atau tidaknya, tapi amanah judulnya. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Saya kadang minta izin, jangan disebut hamba Allah melulu ya, ketuker nanti gimana? Maksudnya, nanti untuk administrasi ini, kan semuanya pengen hamba Allah ya. 100 rupiah hamba Allah, 100 juta hamba Allah gitu. Ini untuk administrasinya agak berat ini. Kita ini zaman administrasi sekarang ini agak berat kalau pengen seperti itu. Agak sulit. Maka saya menerjemahkannya adalah dulu 100 ekor unta gemerincingnya sama dengan data kalau menurut sekarang. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi saya selalu mengatakan tolong jangan hamba Allah. Tolong jangan hamba Allah. Harus disebut. Ini untuk intern, untuk administrasi yang tidak bisa kalau untuk urusan dengan Allah ya sudahlah insya Allah ya. Gitu. Nah orang munafik ini mengatakan ya pengen dilihat, pengen disebut, ria. Ya. Itu orang munafik. Ada sahabat dengan segala kemampuannya dari rumah nyari di sini nggak ada yang bisa dibawa kecuali apa yang dipakai. Yang dipakai itu apa? Ini nih. Ikat kepala. Akhirnya datang kepada Rasul. Rasul cuma punya ini saja. Mungkin sudah dipakai. Seminggu belum dicuci barangkali. Infaknya. Kata orang siapa? Kata orang munafik. Yang ginian Allah Maha Kaya. Nggak perlu infak macam begini. Sukhriyah. Mengejek, menghina. Ya, dalam Islam haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Kemudian dalam hadis yang lain, ya. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, man 'ayyara akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Ini lain lagi. Ada orang mencela dan menghina orang lain karena dosa yang sudah dilakukan dan dia sudah taubat. Ya. Tapi karena pengen menghina, dia sebutlah dosa yang dilakukan oleh orang itu di masa lalunya. Padahal orang itu sudah taubat. Dia mengatakan, oh yang tukang riba itu ya. Padahal dia sudah taubat. Oh penyanyi itu ya. Dia sudah taubat. Gitu. Oh iya saya ingat. Yang pernah pesantren di Cipinang kan? Jangan. Man ayyara akhahu bidzanbin qad taba minhu. Jangan pernah kita sebut dosa seseorang dan dia sudah tobat. Sudah baik, sudah tobat. Jangan lagi disebut, jangan. Hanya karena pengen menghina. Jangan. Sudah.
qad taba minhu, orang ini sudah taubat. Jangan sama sekali. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, asa ayyakunu khairan minhum. Ya, tadi kata Nabi betapa kalau kita meniru seseorang karena kita anggap orang lain itu kurang, maka sesungguhnya kekurangan itu bukan hanya milik orang lain, tetapi juga milik kita semua. Ya. Kalau ada contoh begini, jamaah pernah nanya, Ustadz, kalau kita lagi kumpul seperti jamaah seperti di sini lagi ta'lim kumpul, tiba-tiba ada di sebelah sudut yang mana orang kentut karena nggak tahan, boleh nggak kita ketawa? Bukan menertawain, tapi spontanitas saja. Tapi orangnya jadi malu karena kita ketawa. Boleh? Ya. Saya jawabnya ringkas saja. Tanya saja sama orang yang kentutnya. Ya. Jadi la yaskhar qaumum min qaumin. Ya. Ayat ini adalah untuk orang yang beriman, yang benar imannya. Tidak boleh ada bagian dari orang yang beriman dengan segala kekurangan yang ada, kemudian kita berhak untuk mengejek dan menghinanya. Ya. Jadi tidak ada sama sekali peluang untuk kita, ya, sampai kita boleh menghina dan mengejek orang lain dengan maksud apapun juga. Ya. Jemaah sekalian, untuk menyebut beberapa contoh, pernah ya salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Kalau Bapak dan Ibu ingat, Safiyah ini adalah keturunan siapa? Keturunan siapa Safiyah ini? Ya. Keturunan siapa Safiyah ini? Keturunan Yahudi. Nabi menikahinya ya dari Bani Quraidah. Salah satu suku Yahudi. Dan Nabi menikahinya, namanya Safiyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ada dua kejadian tentang Safiyah ini. Sebahagian istri Nabi mengatakan bahwa Safiyah itu adalah pendek. Ya. Safiyah itu adalah pendek. Artinya dibandingkan dengan yang lain, istri-istri yang lain yang paling pendek. Sehingga kalau ada yang nanya, Safiyah mana yang pendek? Ya? Iya. Kata Pak Mambang, semampai, semeter tak sampai. Iya, mungkin enggak ya? Baik. Safiyah disebut pendek. Kalau untuk menyebut ukuran ketika bikin paspor, ya, berapa tingginya? 130. Masalah enggak? Enggak masalah ya. Dokter periksa berapa tingginya, berapa berat badannya. Masalah enggak? Enggak masalah. Ya. Tapi begitu seseorang menyebut berapa timbangannya? 30. Berapa tingginya? 130. Berapa beratnya? 30. Ya. Menyebut dengan itu hal-hal yang lain, maka itu judulnya sudah apa? Sudah kategori sukhriyah. Maka ketika
Sofiyah ini disebut bahwa beliau itu adalah pendek. Oh, si pendek no. Mengisyaratkan yang kurangnya, ya. Kemudian diberikan kabar gembira untuk yang diledeknya, asa an yakunna khairan minhunna. Yang diledek, yang dihina bisa jadi lebih baik. Yang kedua, Sofiyah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Apa kata Sofiyah? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innan nisa yu'ayyirnani. Rasulullah, wanita-wanita, ya, menyebut kekurangan saya. Ya. Apa? Dianggapnya kurang. Mereka mengatakan, ya Yahudiyah, bint Yahudiyin, hei perempuan Yahudi, keturunan para Yahudi gitu. Ya, dianggapnya oleh siapa? Oleh Sofiyah itu adalah penghinaan. Karena beliau bukan Yahudi lagi secara keyakinan. Yahudi itu kan agama, keyakinan. Ya, beliau ada seorang muslimat, seorang mukminah, tapi ada wanita-wanita yang manggil. Ya, maklum sebagian istri Rasul ada yang cemburu, ya daripada nyebut namanya, udah sebut aja yang dianggap kurang. Hei perempuan Yahudi, keturunan Yahudi. Rupanya Sofiyah tidak ridho. Kemudian datang kepada Rasulullah mengadukan itu. Kata Rasul, kalau begitu Sofiyah katakan saja kepada mereka, kalau saya ini Yahudi, keturunan Yahudi, maka maknanya adalah bahwa orang tua saya, kakek saya, paman saya itu para nabi dan rasul, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa. Sementara suami saya sama dengan Anda, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata apapun bentuknya itu adalah tidak boleh sama sekali. Ya. Ada teman kita datang kurusnya, ya memang kurus. Ya, kita datang triplek datang sampai nggak jelas kedengarannya kan gitu. Ya nggak boleh. Sampai yang lain tertawa terpinggal-pinggal karena menghinakan kekurangan seseorang atau teman kita yang lain. Ya. Nah, kehidupan kita ini yang sekarang kita lihat, yang sekarang kita dengar, rasa-rasanya penuh dengan sukhriyah. Jangankan orang biasa, pimpinannya sendiri disukhriyahkan. Dan sayangnya, ini tidak masuk perundangan apapun di Indonesia. Karena itu hak asasi setiap orang. Padahal di dalam Islam dijaga banget. Jangankan nohok ke orangnya, baru sampiran saja, sindiran saja, kerdipan mata kah, ya, kemudian kenyitan dahi kah, ataukah senyuman yang menyungging tapi menyinggung, ya, ya, senyuman yang tersungging tetapi yang menyinggung, itu saja sudah dilarang. Ya. Ngece atau apa? Ya. Nggak boleh sama sekali. Ya. Ini Islam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya. Kita kan enak saja ngomong ya. Kalau ada kursi ya, dari plastik, ada orang duduk, badannya gede. Siap! Apaan? Takut rubuh. Ya jangan. Ada yang sering dibuat teman kita sebagai bahan olokan, ejekan. Kita tertawa senang. Yang diejeknya? Ya kita nggak tahu. Mau senang mau enggak dilarang secara agama. Ini hak Allah, jangan dilanggar. Tidak ada kaitannya di sini hak orang, tapi hak Allah tentang aturannya. Jadi hak Allah dalam mengatur kita ini. Bukan hak orangnya. Bisa jadi mungkin seseorang mau diledek, mau dihina, udah nggak ada masalah. Iya, saya mah it's okay, mau diapain juga. Tapi masalahnya bukan pada orangnya, tapi pada ketentuannya. Hak Allah untuk menerapkan aturan ini yang harus kita patuhi dan kita taati. Jadi pengagungannya terhadap apa yang menjadi ketentuan Allahnya, bukan kemudian kepada orangnya. Sekali lagi bisa jadi orangnya tidak tersinggung.
Yang kita ledek ini adalah orang yang jauh sebelum datang, sebelum lihat kita. Tapi kita sudah senyum simpul semuanya menghina sebelum dia datang. Sudah tidak boleh. Ya, itu orang belum dengar, itu orang belum lihat, itu orang belum ngerasain. Tapi kita sudah ngerasainnya sudah di sini sudah. Sama juga itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena orang lain tertawa dengan sebab kita menyebut kekurangannya. Kemudian di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat, ya, dia datang ke majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sahabat yang lain sudah pada datang semua. Dia datang dari belakang sudah penuh, kemudian dia pengen ke depan. Akhirnya lewatin punggung orang, ya, lewatin punggung orang. Begitu pas di depannya sudah mau dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang tidak memberi tempat karena memang sudah sempit, ya, sudah sempit. Orang yang datang dari belakang ini kemudian mengatakan, kamu siapa sih? Kok nggak ngasih tempat sama saya? Lalu orang itu mengatakan, saya Fulan ibn Fulan, nyebut, saya Fulan ibn Fulan. Maka kata orang tadi, oh iya ingat saya yang bapak kamu itu dulu begini dan begitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan melarang gitu. Ya. Tidak boleh sama sekali. Ya. Tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, jamaah sekalian, betapa sekali lagi bahwa kita mendapatkan di dalam al-Islam, ya, as-sukhriyah dengan berbagai macam bentuknya. Orang kafir menghina para nabi, menghina para rasul dengan segala kekurangan yang mereka lihat di dalam diri para nabi dan rasul. Ya. Kemudian orang munafik menghina orang-orang yang beriman. Ya. Nah, waktu itu dalam bentuk sedekah. Ya. Waktu itu dalam bentuk sedekah, dilarang. Sahabat satu dengan yang lain, unsur manusiawinya bertengkar. Tapi ternyata pertengkaran itu menyebabkan dia menyebut kekurangan dari orang tua sahabat tersebut, juga dilarang. Ya. Ternyata segala bentuk memparodikan orang, menirukan orang, bahkan gerak-gerak tertentu, jika intinya kepada konteks as-sukhriyah, maka seluruhnya adalah bagian yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu kita melihat manusia ini seperti apa? Kalau begitu, ya, kalau begitu kita harus melihat manusia dari sisi Allah mendudukan manusia itu sesuai dengan kehormatan dan kemuliaannya sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa dalam Al-Quran? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan kemuliaan itu pada manusia secara keseluruhan. Tidak ada yang dirinci. Bani Adam yang mana? Seluruhnya dalam konteks sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, maka tidak boleh ada yang mengurangi derajat kehormatan orang tersebut dengan apa yang menjadi ketetapan Allah bahwa Allah telah memuliakan Bani Adam. Ya. Secara sederhananya bisa saja anak-anak kita mainkan HP ya, lalu ada foto kita kan, secara sederhananya. Kemudian dipasangin fotonya Aslam itu, kumisnya menyambung sampai kuping, ya. Kemudian segala macamnya, lalu dilihatin sama keluarga sekitarnya, lalu semuanya tertawa terbahak-bahak. Bisa jadi hal yang sederhana seperti itu. Tapi kemudian tidak menjadi sederhana ketika konteksnya dibawa kepada apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Karena bagian daripada sukhriyah sebelum ucapan, sebelum perbuatan
itu adalah masalah rasa. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ada orang kumpul 6 orang di satu tempat, kumpul 6 orang, yang 5 ngobrolnya asik, yang 1 dicuekin, nanya nggak dijawab, bagus nggak? Sangat bagus ya. Ya. La yaskhar qaumun min qaum. Jadi yang pertama adalah kenapa kita tidak boleh mengejek, Kenapa? Karena sekali lagi adalah Allah telah menetapkan kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Yang kedua, bahwa sesungguhnya yang disebut dengan kekurangan yang itu menjadi bahan ejekan, ya, kekurangan yang menjadi bahan ejekan, maka kekurangan-kekurangan itu hakikatnya bukan milik siapa-siapa secara khusus, bukan. Ya. Karena kalau ada orang punya kekurangan tertentu, tentu kalau itu dianggap kurang yang membuat orang lain tertawa, dia sebenarnya juga nggak mau. Dia sebenarnya juga nggak mau. Ya. Apa ada orang mau karena kekurangannya, kemudian dengan senang hati kalau orang tertawa dia tidak tersinggung? Ada? Saya pikir tidak ada. Ya. Pengennya dengan segala kesalahan dan kekurangan dan juga kebodohan seseorang, maka kita berharap bahwa orang lain tidak akan pernah menertawakan kita. Ya. Maka yang kedua, harus kita ingat betul bagaimana cara agar orang lain dengan kesalahan dan kekurangannya sehingga tidak membuat orang lain tertawa, lalu kita sebelum orang lain tertawa bisa meluruskan, bisa membenarkan, bisa mengoreksi dengan baik, lalu orang itu tidak dilihat dengan kekurangannya untuk menjadi bahan tertawaan orang lain. Bisa jadi orang terburu-buru. Ya, mau ke satu acara, sudah perlentenya Masya Allah luar biasa, ya. Kemudian bajunya dimasukin, lalu ikat pinggangnya dipasang, ternyata ada 2 lubang, 3 lubang tali celananya yang kelewat. Bisa saja. Ya, sebelum orang lain tertawa dan kita tahu, maka kita bisa gandeng orang tersebut, lalu dengan berbisik dan lain sebagainya mengatakan, ya, indah sekali kalau Anda lihat ke cermin berdua, kemudian diperbaiki. Ya. Para pendidik diberikan arahan kepada untuk bagaimana mereka menghadapi para peserta didiknya, para santrinya. Sampai kalau ada santri, ya, yang salah pun tidak disebut dengan kesalahannya, tapi dia memberikan apa? Memberikan hal-hal yang kemudian orang itu sadar dengan kesalahannya tersebut. Ada santri ketika misalnya guru sedang menerangkan, kok santrinya malah membaca buku yang lain. Maka si guru ini bisa saja dia mengatakan bahwa hari ini adalah jam sekarang ini adalah kita sedang mendengarkan, gitu kan? Tapi kemudian tidak secara spontan, tidak secara langsung mengisyarat bahwa yang kita tuju adalah santri yang sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya. Ada jamaah nanya, Ustadz gimana? Misalnya kalau seorang guru di kelas kemudian ada santrinya tidur, lalu guru itu tidak mau membangunkan yang sedang tidur, ya, supaya tidak menjadi bahan tertawaan temannya. Tapi guru itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi elok sekali jamaah sekalian, sekiranya kesalahan orang lain itu yang kalau dengan itu orang lain bisa tertawa, senang, maka kita dengan segala macam cara bisa meluruskan tanpa orang itu merasa dipermalukan dan merasa permainkan, ya. Baik.
Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, bahwa sebagaimana dalam hadis tadi disebut, ketika kita mengsukhriya, ya, maka khawatir bahwa yang kita ejek dan kita hina itu bisa saja kita yang akan melakukannya di masa yang akan datang. Ya. Sehingga disebut dalam hadis tadi, ya, man ayyara akhahu bidzanbin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang kemudian mengaibkan seseorang, membuka aib seseorang dengan satu dosa yang dia sudah taubat, maka orang yang menceritakan dan menyebut aib orang ini, dia tidak akan mati sampai dia melakukan hal yang sama. Kan ancaman dahsyat, ya, sangat luar biasa sekali. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang bertalian dengan beberapa hal yang kaitannya dengan as-sukhriyah, ya. Adapun trik kita menghadapi sukhriyah orang, yang pertama adalah jangan kita melawan dengan sukhriyah yang sama. Ejekan dan hinaan orang kemudian kita lawan dengan hinaan dan ejekan yang sama atau lebih atau kurang. Apa yang harus kita katakan? Nasihat. Nasihat saja. Ya akhi, yang antum sebut dari kekurangan ana mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalaupun itu kekurangan ana, mohon kiranya antum tidak menyebutnya supaya orang lain tertawa. Kalau ana salah, nasihati. Ya. Jadi sampaikan. Sabar. Ya. Harus tahan sabar. Karena di atas segala kesabaran kita ada yang lebih sabar lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dihina bukan dengan 1-2 kata, bukan dengan 3-4-5 kalimat, bukan hanya dengan perkataan, perbuatan, seluruh bentuk penghinaan sudah diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahir, majnun, tukang sihir, orang gila, ya, itu menjadi hinaan dari orang-orang jahiliyah di masanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking disebut gilanya, kemudian orang-orang Taif menyuruh orang-orang hamba sahayanya untuk melempari Nabi sampai Nabi berdarah-darah. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka ini orang-orang yang tidak tahu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa bahwa nanti Allah akan mengeluarkan an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah, ya. Rasul berdoa mudah-mudahan nanti dari keturunan mereka ada yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi ini kiat untuk kita menerima dan menghadapi ejekan dari orang lain. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan panggilan seseorang yang menyebut dirinya sendiri dengan sesuatu yang membuat terkenal? Contoh, Mbak Sopa Kendu, Pak Gendut, Es Podeng Gareng, ya, Ajis Gagap, Yati Pesek, dan menganggap ini sesuatu hal kebanggaan dan membawa rezeki. Oh iya, ini adalah ayat yang berikutnya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan. Ya. Jangan sama sekali. Talmizu anfusakum. Ya. Membuat gelaran-gelaran untuk sendiri, ya. Jangan sama sekali. Ya. Emang kalau Yati pesek, peseknya milik siapa? Milik dia. Milik dia bukan. Emang yang membuat pesek itu dia, ya. Menjadi sumber rezeki, ya sumber rezekinya bukan karena peseknya, Allah aja menetapkan untuk dia, bukan karena peseknya. Yang pesek banyak, tapi urusan rezeki lain-lain, nggak bisa. Mentang-mentang ada Yati pesek lalu jadi kaya, semua orang pesek sekarang menyebutnya semua orang pesek, nggak bisa. Jadi tidak ada. Itu adalah naqs, tanakus, menganggap apa yang Allah berikan itu, ya,
menjadi sangat spesial untuk dirinya, yang karena itu Allah lebihkan, lalu yang lain tidak dilebihkan, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh sama sekali, ya. Bakso Pak Gendut, ya, nggak tahu dia merasa terhormat dengan seperti itu atau tidak, ya, dan lain-lain sebagainya. Ajis Gagap, ya, namanya udah Ajis bagus banget Ajis, ya, Ajis Gagap. Apa maksudnya Ajis Gagap? Nggak bisa ngomong, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya, wala tanabazu bil alqab. Baik. Saya pernah salah dengan seorang, tapi saya sudah tidak tahu di mana dia sekarang. Saya pernah titip permintaan maaf saya pada saudaranya, dan tiap sholat saya mendoakan dia agar dibukakan hatinya oleh Allah agar memaafkan saya. Apakah dosa saya sudah hapus? Ya, yang dilakukan sudah benar. Yang dilakukan sudah benar. Bahwa perkara orang itu memaafkan tidaknya, ya kita tidak tahu. Tapi yang sudah kita lakukan itu sudah benar adanya. Bahwa kita mendoakan orang itu, ya, terus-terusan, ya, mendoakan kebaikan, meminta apa yang menjadi salah kita. Tadi Allah bukakan hatinya untuk dia memaafkan saya walaupun sudah tidak ketemu lagi. Itu cara yang sudah benar adanya. Ya, memperbanyak amal-amalan yang lain yang sekiranya sejajar, seimbang dengan apa yang menjadi kesalahan kita pada orang tersebut. Dalam menjaga perasaan tetangga, bagaimana cara menolak undangan peringatan kematian? Ya, dengan bahasa yang baik juga, ya, dengan segala macam. Insya Allah, ya, kita tidak kekurangan berbahasa, ya, dan macam-macam. Ya, bisa digunakan dengan bahasa yang sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai keluarga, ya, sebagai orang yang kita cintai, ya. Maka hal-hal yang seperti itu bisa menjadi pelipur atau minimal, ya. Bisa jadi kita datang sebelumnya, kita duduk dengan melakukan yang sunnah, ya. Jadi kita bawakan sesuatu yang sunnah, bawakan makanan, begitu kata sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduk sebelum acaranya, kita datang untuk memohon maaf sambil membawa kebaikan, maka insya Allah itu sebagai hal yang baik. Nah, hukum stand up komedi yang isinya pasti ngomongin kekurangan orang, pasti penontonnya tertawa-tawa. Iya, dalam hadis dikatakan yang membuat cerita lucu, bohong, biar orang lain tertawa, dalam hadis dikategorikan sebagai perkara yang haram, tidak boleh. Jadi kita ngayal ceritanya biar orang lain tertawa, atau menceritakan yang sesungguhnya biar orang lain tertawa, tapi unsur yang ada di dalamnya unsur penghinaan. Itu tidak boleh sama sekali. Ya. Stand up komedi itu komedi, jadi orang cerita begitu, monolog, ya, monolog ataupun tidak, ya. Isinya kan dalam hadis sudah dilarang dalam Kitabul Jami, Bulughul Maram, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan bahwa orang yang bercerita bohong agar orang lain tertawa itu termasuk bagian daripada dosa. Ya. Kalau kita ingin orang lain tertawa, ceritalah yang benar. Karena dengan cerita yang benar juga orang bisa tersenyum. Ya, orang lain bisa tersenyum. Apa diantaranya cerita yang benar? Ada orang tertawa karena cerita kita benar, ya? Atau harus bohong semua baru orang lain tertawa gitu? Ya. Nah, ya. Kalau menceritakan kekonyolan kita yang benar-benar kita konyol gitu, dan orang lain tertawa, nggak apa-apa. Cerita konyol kita misalnya apa kan gitu, ya. Lalu karena itu kemudian orang lain menjadi tertawa, boleh? Ya, nggak boleh. Ya. Misalnya kejadian silap orang,
Begitu ketemu orang, lalu kita baik banget karena merasa ini teman kita. Karena kita ini sering nyerocos, kita bilang, "Assalamualaikum, kamu kemana aja?" Gitu. Ya, udah kita habis segala macam bahasa, kata dia, "Bapak siapa?" Kemudian kita bilang, "Kamu kan teman saya." "Maaf Pak, bukan, mungkin Bapak samar ya. Saya ini bolanya." "Oh iya, minta maaf." Bisa nggak kalau begitu? Hah? Pernah kejadian? "Oh iya, saya pernah ngalaminya begitu." Iya, sudah karena senang gembiranya. Kata dia, ini di Saudi, kirain teh syekh beneran karena wajahnya dia bengong aja. Udah dipeluk, udah diabain sih lo, kapan lo? Kata, "Man anta akhi?" "Hah? Man anta itu siapa kamu?" "Ana Aslam." "Aslam man?" "Aslam yang mana?" katanya. "Syekh, bukannya dosen kami di Universitas Madinah?" "Bukan, saya pedagang di sana." Iya, jadi mungkin kalau yang benar begitu tidak mengapa ya. Iya. Apakah memberitahu kesalahan tentang amalia seseorang bahwa itu bid'ah termasuk mengejek menolak? Ada sebagian kaum muslimin mengatakan kita tidak perlu saling menjelekkan satu sama lain. Iya, menjelekkan memang nggak boleh sama sekali. Hatta dengan dosa, dengan bid'ah yang dia lakukan tidak boleh dijelek-jelekin. Iya. Mohon maaf misalnya, dasar tukang apa? Nah, itu nggak boleh. Dasar tukang selamanya ke kuburan. Nggak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Ya, yang ada nasihat yang baik saja. Ya, nasihat yang baik saja. Ada hal yang kurang, kita nasihatin yang baik tanpa menyebut kurangnya. Sebutin aja yang baiknya, yang benarnya seperti apa. Ya. Karena banyak hal kemudian orang itu disebut salah nggak merasa salah, disebut jelek nggak merasa jelek. Nah, kita sampaikan yang lebih bagus daripada itu. Ya. Jadi tidak boleh kita menyebut yang sudah orang lain lakukan salah, kemudian kita jelek-jelekan orang itu dengan kesalahannya. Sama sekali tidak. Ini nih dasar ngajinya cuma gini doang. Ya iyalah. Enggak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Pokoknya bentuk sukhriyah apapun tidak boleh. Dalam Al-Qur'an wala tasubbul ladina yad'una, ya, tidak boleh kita mengejek orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Jangan. Fayasubbullah bighairi ilmin, nanti mereka balik ngejek kita. Bukan ngejek kita, ngejek Allah, jangan. Ya. Jangan. Ya. Itu Al-Qur'an yang berbicara. Al-Qur'an yang berbicara. Yang kita harus jelaskan adalah kesalahannya, jelaskan kesalahannya si dalil yang menjelaskan. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hadis Isra dan Mi'raj, ya, beliau itu ketika diminta oleh umat untuk menghadap Allah dari segala keadaan saat itu yang begitu berat, agar segera putusan setiap hambanya ini segera diputuskan, karena begitu lamanya berdiri, begitu lamanya menunggu putusan Allah. Setiap umat datang mulai dari kepada Nabi Adam. Setiap nabi yang didatangi menyebut dosa menurut mereka dengan segala kesalahannya. Oh, jangan datang kepada aku pernah berdosa. Datang kepada nabi yang lain terus. Begitu sampai kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku orang berbohong, pernah bohong. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah bohong dalam hidup. Berapa kali? Ya, berapa kali bohongnya? Nah, salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, kemudian dibiarkan satu yang gede selamat. Begitu kaumnya bertanya, siapa yang menghancurkan ini? Tanya aja tuh patung yang gede. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, intinya adalah kembali bentuk as-sukhriyah tidak boleh. Termasuk kepada anak kita. Membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain itu sukhriyah.
Tidak boleh. Beda kamu mah ya sama adeknya. Beda kamu ya sama abangnya. Susah banget kalau dinasehati. Enggak, jangan sama sekali begitu. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Itu termasuk sukhriyah. Membeda-bedakan bahasa sama anak. Sehingga terdengar, terasa sama anak. Kalau satu dipanggil mah, nah sini dong. Begitu yang lain, sini. Nggak boleh. Tidak boleh. Bentuk sukhriyah. Membedakan anak satu dengan yang lain. Dalam bahasa, dalam memperlakukan. Sukhriyah. Tidak boleh. Ya, sama sekali. Ustadz, bagaimana kalau mengejek waktu bercanda? Nah itu. Ya. Saling ngeledek gitu ya. Ya, kan kita seneng kalau begitu ya. Seneng kita tuh. Biasanya untuk katanya lebih apa? Akrab. Yang nantinya lebih akrob. Setelah akrab, akrob. Ya, akrob itu saling menggigit dan saling mencakar. Iya. Karena ngegeremet yang satu ini ketika seseorang ngejeknya berlebihan. Bisa jadi setelah canda itu tidak jadi ketawa. Iya. Makanya al-mizah la ya'ti bi khair. Canda itu tidak membawa kebaikan. Satu kali orang yang kita candain lagi mumet pikirannya. Begitu dicandain bukan nyaman. Tidak boleh bercanda. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu ada sahabatnya tertawa terpinggal-pinggal. Kata sahabat, "Kenapa kalian tertawa terpinggal-pinggal?" "Lucu," katanya. "Lucu apa?" "Lucu melihat temannya begitu bangun tidur kaget." "Kagetnya apa?" "Pedangnya tidak ada, tombaknya tidak ada, panahnya tidak ada." Jadi rupanya ketika sedang istirahat, sahabat ini semua persenjatanya diumpetin. Begitu bangun kaget, yang ngumpetin tertawa-tawa. Kata Nabi, jangan mengagetkan, haram mengagetkan orang mukmin. Enggak boleh. Ngagetin tuh nggak boleh, walaupun dengan yang baik. Ya. Kita judulnya surprise. Iya, iya. Pengen mengejutkan, nggak boleh. Ngasih mah ngasih aja. Tapi jangan membuat orang deg-degan dulu. Ya, dikagetkan dulu, jangan. Ya, ngasih mah ngasih saja. Jadi tidak boleh mengagetkan, itu tidak boleh. Dengan tujuan apapun tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Canda. Istri belum datang, ngambek, akhirnya suaminya tidur terlentang. Begitu istrinya datang tahan nafas. Dibangun-bangunin, kuatin, nggak tertawa, nggak apa-apa. Sampai panik istrinya mau nelpon, katanya, gitu. Nggak boleh sama walaupun tujuannya baik. Iya, kayak nggak boleh, nggak canda nggak boleh. Bisa jadi begitu yang kita mau seneng gembira, istrinya malah yang jantungan duluan. Nggak boleh. Ya, tadi kata Nabi nggak boleh. Ngagetin tuh nggak boleh. Tadi hadisnya sudah jelas. Ya, hadisnya sudah jelas. Sahabat ngagetin sahabat yang lain. Tidak boleh. Bagaimana dengan pelawak? Tadi sudah disebut ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya. Walaupun agak sulit, rupanya banyak pelawak di Indonesia karena orang Indonesia stres semua. Stres semua. Kebanyakan stres jadi banyak aja yang banyak pelawak gitu ya. Menjadi orang lain, tidak menjadi jati dirinya sendiri. Jika ada seorang istri yang terlalu banyak bicara, bawel, sampai anak kami dan saya suami terpaksa lebih baik diam agar tidak bertambah panjang. Apakah diam ini jelek? Itu terjadi bila istri sedang bawel saja. Ya, kita harus senang istri yang bawel daripada yang diam, nanti susah untuk didengar ya. Kaset nggak ada, video nggak ada, TV nggak ada, yang ada ini dengerin aja yang ini.